Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang layak kita sembah, hanya nama Yesus yang layak kita tinggikan. Haleluya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah jemaat-Mu ya Tuhan akan memuji Engkau, meninggikan Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan pujian kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku
menyembah Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kita. Kalau kita sampai saat ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Kemurahan
hadapan Engkau ya Bapa. Bila ini akan menjadikan kesukaan bagi Engkau, ini akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah urapan Allah, urapan Nabi itu mengalir atas beliau. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang saat ini mendengarkannya ya Bapa. Biarlah jamahan Tuhan, roh Tuhan juga mengalir atas kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali lewat ibadah MDC Magelang secara online. Saya percaya di situasi seperti ini justru kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki sudut pandang yang benar tentang masalah yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Kalau saudara tidak pernah merasakan kekurangan, bagaimana mungkin saudara bisa merasakan bahwa Allah yang saudara sembah di dalam nama Yesus sanggup mencukupkan kebutuhan saudara? Kalau saudara tidak pernah merasakan sakit, bagaimana mungkin saudara bisa merasakan bahwa Allah yang saudara sembah di dalam nama Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, termasuk penyakit yang sedang saudara alami hari-hari ini? Jadi pada akhirnya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk situasi akhir-akhir ini, yaitu pandemi COVID-19 beserta dampak yang luas untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk mendengar janji Tuhan. Janjinya yang bisa dipegang, janjinya yang bisa diandalkan, dan janjinya yang tetap berlaku di situasi-situasi sulit sekalipun seperti hari-hari ini. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa berkat itu tidak selalu berbicara tentang harta atau uang. Sekali lagi, perlu saudara ketahui bahwa berkat tidak selalu berbicara tentang harta atau uang. Berkat juga bisa berbicara tentang kesehatan. Berkat juga bisa berbicara tentang keharmonisan rumah tangga. Berkat juga bisa berbicara tentang perlindungan Tuhan atas hidup kita. Buktinya saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang mau banyak uang tetapi hidupnya sakit-sakitan. Saya percaya tidak ada seorang pun yang mau banyak uang tetapi rumah tangganya tidak harmonis alias berantakan. Ini membuktikan bahwa berkat itu bukan semata-mata uang dan harta saja. Keharmonisan dalam rumah tangga itu merupakan berkat juga. Kesehatan, perlindungan Tuhan, dan lain-lain yang baik itu merupakan berkat dari Tuhan. Dari ayat yang baru saja kita baca, saudara, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, berkat itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Sekali lagi, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, berkat itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Ada yang menerima berkat kecil dan ada yang menerima berkat yang besar. Sama halnya dengan iman, saudara. Iman juga adalah sesuatu yang bisa diukur. Tentunya iman saudara dengan iman Paulus berbeda. Yesus seringkali memberi komentar
kepada iman seseorang. Kepada seorang perempuan Kanaan yang datang dan berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, karena iman yang besar, tidak usah menunggu lama. Alkitab dengan jelas katakan, seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Kepada murid-murid, Yesus pernah memberikan komentar tentang iman mereka. Ketika perahu mereka dipenuhi air dan hampir tenggelam, lalu mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang beriman?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kepada seorang perwira di Kapernaum, Yesus berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi kesimpulan saudara, iman adalah sesuatu yang juga bisa diukur. Oleh sebab itu, doa Yabes menginspirasi saya. Yabes pernah berdoa dan mengatakan seberapa besar berkat yang dia inginkan, saudara. 1 Tawari 4 ayat 10 mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoalah dengan iman dan mulai sebutkan ukuran besar berkat yang engkau inginkan secara detail. Sekali lagi, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena iman, karena berkat bisa diukur. Oleh sebab itu berdoalah dengan iman dan mulai sebutkan ukuran besar berkat yang engkau inginkan secara detail. Minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan memperluas bisnis saudara. Minta Tuhan memperluas pelayanan saudara. Minta Tuhan melindungi saudara dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Yang kedua saudara, dari ayat ini berlaku di segala kondisi dan di segala situasi. Artinya di situasi sesulit seperti hari-hari ini, ayat ini tetap berlaku saudara. Bisnis saat ini sulit karena virus corona yang membawa dampak kepada perekonomian. Ayat ini tetap berlaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita sanggup memberkati kita. Di situasi apapun, Allah kita sanggup memberkati kita. Di situasi apapun, Allah tidak tergantung dengan situasi. Allah tidak tergantung dengan kondisi seperti apapun juga. Saya teringat saudara ketika terjadi kelaparan yang dahsyat pada zaman Ishak. Dikatakan lalu Ishak menetap di Gerar. Dan ini bukan kelaparan yang pertama, pada zaman Abraham pun pernah terjadi kelaparan. Artinya saudara, orang percaya tidak kebal dengan yang namanya masalah. Allah izinkan masalah datang, tetapi justru di tengah-tengah kelaparan Allah menyatakan kuasanya, bahwa Dia Allah yang sanggup memelihara Ishak di tengah-tengah kelaparan. Bahkan bukan hanya sekedar survive, bukan hanya sekedar bertahan di tengah-tengah kelaparan. Alkitab mengatakan Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kaya di sini bukan semata-mata berbicara tentang harta atau uang saja, tetapi berkat keharmonisan rumah tangga itu termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah beberapa lama Ishak ada di Gerar, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela.
Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Perlu saudara ketahui, usia Ishak pada saat itu kurang lebih 60 tahun. Kalau katakan saja selisih 5 tahun bersama dengan istrinya, maka usia Ishak 60 tahun sementara istrinya 55 tahun, mereka tetap harmonis, saudara. Ini merupakan sebuah berkat. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Saudara, bukankah ini berkat perlindungan Tuhan? Saudara, kaya di sini bukan semata-mata berbicara tentang harta atau uang saja, tetapi berkat perlindungan Tuhan itu termasuk di dalamnya. Ternyata untuk bisa menerima berkat yang ukurannya besar atau multi blessing, itu ada syaratnya, saudara. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Siapakah orang yang dapat dipercaya? Yang pertama, saudara, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang punya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah perilaku seseorang atau tindakan seseorang yang berpadanan dengan apa yang dia percayai. Kalau yang dia percayai adalah firman Tuhan, maka tindakannya harus sama dengan firman Tuhan. Luar dalam harus sama, tidak munafik, saudara. Kalau firman Tuhan mengajarkan jangan berdusta, tetapi saudara hidup selalu bohong, artinya hidupmu tidak berpadanan dengan apa yang kau percayai, yaitu firman Tuhan. Contoh, saudara, orang yang hidup dalam integritas, namanya Yusuf. Alkitab dengan jelas menceritakan setiap hari Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Setiap hari dirayu supaya Yusuf bisa tidur bersama-sama dengan istri Potifar. Sampai suatu saat, saudara, di rumah tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang yang lihat, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf di situasi seperti ini? Saudara, Yusuf punya integritas. Dilihat orang maupun tidak dilihat orang, perilaku Yusuf tetap sama. Itu namanya integritas, saudara. Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Kalau saudara ingin menerima berkat dengan ukuran yang besar, milikilah integritas, hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, syarat untuk bisa menerima berkat dalam ukuran yang besar. Yang kedua adalah orang yang setia. Saya percaya tidak seorang pun dengan mudah mempercayai sesuatu kepada pembantunya yang baru saja bekerja kepadanya. Sekali lagi, syarat untuk bisa menerima berkat dalam ukuran besar. Yang kedua, diperlukan orang yang setia. Saya percaya tidak seorang pun dengan mudah mempercayai sesuatu kepada pembantunya yang baru saja bekerja kepadanya. Tetapi akan berbeda kalau pembantu itu sudah bekerja tahunan atau puluhan tahun. Maka dengan mudah bos mempercayai banyak hal, termasuk hal-hal yang penting. Maka jadilah orang yang setia. Setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, tahun ini adalah genap 30 tahun saya mengiringi Yesus. Genap tahun ini adalah 30 tahun saya melayani Yesus. Sepanjang 30 tahun, saudara, saya mencoba untuk menghitung
Saya hanya 4 kali tidak beribadah. Itu pun dikarenakan saya sakit dan harus mondok di rumah sakit. Tetapi selebihnya saudara, hujan, badai, batuk, pilek, flu, saudara, saya tetap beribadah. Maka tidak heran ada banyak berkat dalam ukuran besar yang saya terima dari Tuhan. Kalau engkau ingin menerima berkat yang besar, belajar untuk menjadi orang yang setia. Jadilah orang yang setia kepada gereja lokal. Jadilah orang yang setia kepada Yesus. Jadilah orang yang setia di dalam pelayanan. Jadilah orang yang setia kepada pasangan hidup. Saya ingin beritahu saudara, hari-hari ini orang yang setia itu jarang. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya saudara, orang baik itu banyak saudara, tetapi orang yang setia itu jarang. Artinya langka. Kenapa lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci mahal atau nilainya sangat tinggi? Karena lukisan ini langka saudara. Kalau saudara setia, itu adalah barang langka di hadapan Tuhan. Langka itu nilainya tinggi. Allah pasti memberi reward kepada orang yang setia. Yang ketiga, syarat untuk bisa menerima berkat dalam ukuran yang besar adalah orang yang melipat gandakan berkat. Ini hukum Allah. Jika engkau setia dalam hal kecil, maka Allah akan percayakan tanggung jawab yang besar. Kenapa disebut hukum saudara? Karena ini adalah sesuatu yang pasti. Jika engkau mengelola dengan benar setiap berkat yang engkau terima, dimulai dari berkat yang kecil, maka Dia akan percayakan berkat yang besar. Jika engkau setia dalam hal yang kecil, maka Dia akan percayakan hal yang besar. Jika engkau setia dalam hal yang besar, maka Dia akan percayakan hal yang lebih besar. Jika engkau setia kepada hal yang lebih besar, maka Dia akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar, unlimited saudara. Jika engkau terima berkat lalu hidupmu mulai berubah, saudara mulai belajar selingkuh, mulai menggunakan narkoba dan lain-lain, maka stop. Saudara tidak akan menerima berkat yang lebih besar. Sebaliknya orang yang ingin cepat kaya, Alkitab katakan, biasanya akan mengorbankan integritas, akan mengorbankan kesetiaan, dan menghalalkan segala cara. Dan Alkitab katakan, tidak luput dari yang namanya hukuman. Saudara, pagi hari ini kita baru saja mendengar janji Tuhan. Janji yang tidak tergantung dengan kondisi dan situasi. Artinya di situasi seperti hari-hari ini, janjinya tetap berlaku. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Ada 3 syarat untuk bisa menerima berkat dengan ukuran yang besar. Yang pertama, milikilah integritas, kehidupan yang berpadanan dengan apa yang kau percayai, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, jadilah pribadi yang setia. Amsal mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Setia itu barang langka saudara. Sesuatu yang langka nilainya pasti tinggi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan reward untuk hal itu. Setia kepada Yesus, setia kepada gereja lokal, setia dalam pelayanan saudara, setia kepada pasangan hidup. Yang ketiga, jadilah orang yang melipat gandakan setiap berkat yang kau terima. Jika engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan menerima perkara yang besar. Jika engkau setia dalam perkara yang besar, maka engkau akan menerima perkara yang lebih besar. Jika engkau setia kepada perkara yang lebih besar, maka Dia akan percayakan perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, unlimited saudara. Janjinya berlaku sampai hari ini. Janjinya berlaku di situasi apapun juga, termasuk hari-hari ini. Kalau 3 hal ini ada dalam hidup saudara, saya percaya kita akan menerima berkat yang besar. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesulitan
yang sedang kami hadapi. Kami mau belajar hidup bukan karena melihat, tapi kami mau belajar hidup karena percaya kepada janji-Mu. Sebab janji-Mu itu berlaku di segala situasi, di segala kondisi. Janji-Mu bisa dipegang, janji-Mu bisa diandalkan. Berkati seluruh jemaat dengan berlimpah. Jauhkan dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa mereka. Berkati kebutuhan mereka secara jasmani, berkati keuangan mereka, dan juga berkati kerohanian mereka. Kalau toh kami harus ibadah secara online, itu tidak membuat rohani kami merosot. Berkati kerohanian kami ya Tuhan. Hamba berdoa juga berkati Indonesia. Kami mengasihi Indonesia, kami mengasihi bangsa Indonesia, agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia, dan kami kembali beraktivitas seperti semula, beribadah seperti semula. Ini seruan doa hamba-Mu yang hamba peralaskan di dalam satu nama yang setia, yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Biar berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun atas hidupmu, mulai sejak hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.